Halo semuanya, kami dari PBL Robot Edukasi Angry Froggy. Perkenalkan, nama saya Reina Idola Hutasoid dengan NIM 422220128. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa ya robot Angry Froggy bisa. Robot Angry Froggy memiliki program yang simpel, bodinya dapat dirakit dengan mudah, bergerak dengan motor DC, bisa mengeluarkan suara, dapat mendeteksi objek menggunakan sensor ultrasonik, bisa juga sebagai robot lamp follower, dan dapat dikontrol dengan IoT menggunakan aplikasi yang ada di Android. Selanjutnya, apa itu robot edukasi Angry Froggy? Robot Angry Froggy dibuat untuk media pembelajaran berbasis STEM, sehingga robot harus dirancang berdasarkan aspek pembelajaran di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, sehingga customer mendapat 4 pembelajaran tersebut melalui robot tersebut. Selanjutnya, ini merupakan project timeline kami. Di bulan Februari kami kami mempelajari tentang apa itu robot edukasi. Kemudian di mulai Maret kami membuat konsep tentang pembaruan yang akan kami lakukan di robot edukasi ini. Di bulan April kami melakukan pendaftaran, menyusun plan, dan di bulan Mei kami melakukan pengerjaan dari plan yang sudah kami susun. Dimulai dari membuat prototipe, melakukan tes dari prototipe tersebut, mencari error dari prototipe, kemudian membuat kembali prototipe dari memperbaiki kesalahan dari prototipe sebelumnya. Itu kami lakukan dari bulan Mei sampai bulan Juli. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nediawati dengan NIM 422201010. Saya dari Robotika Apagi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pengerjaan saya, yaitu mekanik. Di sini ada tahapan mekanik. Yang pertama yaitu berdiskusi, di mana diskusi ini ada tahap diskusi bersama dengan Manpro, lanjut membahas pembaruan pada desain, penambahan ukuran yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu membuat desain, membuat desain 2D untuk part pada robot sesuai dengan diskusi bersama Manpro. Di sini saya membuat desain 2D-nya dengan software SolidWorks. Selanjutnya, jika sudah membuat gambar 2D pada part-part robot, saya akan mengassemblykan dengan bentuk 3D-nya di software yang sama yaitu SolidWorks. Yang ketiga ada prototype. Prototype ini adalah hasil dari desain yang akan di laser cutting, lalu jika ada problem akan diperbaiki kembali. Untuk yang terakhir yaitu testing, di mana testing ini adalah hasil dari semua proses laser cutting yang sudah sempurna akan diuji coba. Di sini ada gambar desain 3D. Yang pertama ada gambar bagian tampak depan, di mana tampak depan ini ada bagian part pada muka, part pada mata, dan part pada alis. Nah, di sini mata dan alis, yaitu alis ini akan menempel pada bagian base muka yang akan ditempel menggunakan double tip, yang lalu disanggah dengan penyanggahannya yaitu dengan base pada mata. Nah, di mata ini akan ada lubang untuk ultrasonik dan lubang untuk baut pada CQL. Lanjut di gambar sampingnya yaitu ada gambar tampak samping, di mana base samping yang dilubangi seperti ini dan seperti ini untuk membuat lubang untuk bagian base pada baterai. Seperti ini untuk gambarnya, base baterai, ada gambar tampak belakang di mana bagian base bawah diisi dengan komponen-komponen dan ada penambahan roda bantu. Lalu di atas ini ada base baterai, di mana base ini akan
dibaut dengan salt baterai dan CQL, 2 CQL, lalu ultrasonik akan dimasukkan menempel dengan dinding part pada muka. Selanjutnya di sini ada desain tampak bawah, ya, di mana ada desain seperti ini, seperti kotak ini untuk memasukkan kabel-kabel yang ada pada komponen di atas di atas bagian part bawah. Lalu di sini ada lubang untuk speaker, yaitu speaker mini. Di sini ada baut untuk si tracker sensor. Lalu di sini ada beberapa lubang, ada 6 lubang, di mana lubang ini berbentuk kotak untuk penaruhan base samping yang akan ditaruh di pada bawah yang seperti puzzle. Lalu di sini ada beberapa lubang, di mana lubang ini digunakan untuk lubang penyangga motor DC, dan ada 4 lubang untuk spacer dan 3 untuk komponen. Sekian penjelasan dari mekanik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prianto dengan NIM 422220125. Di sini saya akan menjelaskan elektrikal dari robot edukasi Angry Froggy PBL RE041. Oke, kita langsung aja ke bagian elektrikalnya. Pada bagian elektrikal ini yaitu ada tahapan elektrikal, yaitu sumber dari otak dari semua komponen yang ada pada robot Angry Froggy itu pada ESP8266 not MCU dan ESP12E motor shield. Dari ESP not MCU itu berfungsi sebagai wireless atau Wi-Fi. Untuk ESP12E motor shield itu berfungsi sebagai mengatur DC motor HCSR08, tracker sensor, dan speaker mini. Speaker mini ini berfungsi sebagai pengeluaran suara, jadi biar nggak monoton aja gitu robot dari kami. Untuk tracker sensor itu berfungsi sebagai mendetek lane atau jalur yang bisa kedetek itu jalur warna putih dan warna hitam. HCSR08 atau komponen ultrasonik yaitu berfungsi sebagai sensor jarak. Ya, sensor jarak itu sendiri ini kita atur mau seberapa jarak yang bisa dikenain oleh sensor. Dari baterai ini berfungsi sebagai sumber energi atau sumber listrik dari robot tersebut. Yang kami pakai itu baterai AA 1,5 volt kali 4. Dan yang terakhir itu DC motor N20. Ini DC motor N20 ini kami memakainya karena sesuai dengan apa yang ada pada robot kami. Soalnya kalau misalnya dipakai yang gede mungkin tidak muat pada bagian mekaniknya atau bagian bodinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yuda Saputra dengan NIM 42222 Di sini PBL saya tentang PBL internal dengan robot edukasi dengan Angry Froggy. Di sini saya akan menjelaskan job saya, yaitu mungkin diagram alin program. Yang pertama itu kita akan mulai dari start ini dibagi jadi dua. Yang pertama itu sensor AC SR04 membaca objek. Sebelah kiri yang di kanan ini adalah tracker sensor membaca jalur lintasan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari yang kiri dulu. Dari pertama itu sensor AC SR04 membaca objek itu dibagi jadi dua.
Yang pertama itu masuk ke model speaker mengeluarkan suara, dan sebelah kiri robot berbelok dan menghindari objek. Setelah itu dia akan terus ke bawah. Lalu yang kanan ini terdapat sensor yang membaca jalur lintasan. Habis itu ke bawah, sensor tengah C membaca jalur hitam. Itu dibagi dua, kiri dan kanan. Yang kiri itu robot bergerak maju mengikuti lintasan. Baru yang ke bawah itu sensor kanan R membaca jalur hitam. Sebelah kiri robot berbelok ke kanan mengikuti lintasan. Habis itu ke bawah sensor kiri L atau membaca jalur hitam. Ini sebelah kiri ini sebelah dari sensor membaca jalur lintasan, lalu ke kanan ambil ke sensor kiri membaca jalur hitam. Setelah itu robot berbelok ke kiri mengikuti lintasan. Setelah dari sensor kiri L membaca jalur hitam, lalu dia akan turun ke bawah dan melakukan finish atau selesai. Oke. Yang sebelah kanan ini diagram controller. Itu bagian dari start. Pertama, mulai dari start ke bawah, define SSID and passport. Ini melakukan perintah. Lalu sebelah dari perintah ini ada ke kanan itu checking conversation and device. Lalu yang ke bawah itu node MCU CRR itu checking connection. Dia akan melakukan checking connection and device dan berbalik lagi ke device define SSID and passport. Setelah itu node MS ke checking connection melakukan controller robot movement, melakukan perintah lagi dan membawakan ke bawah dengan perintah node MSU ISP8266 insight. Setelah dari itu program akan berjalan dan melakukan robot movement, melakukan robot bergerak, dan selesai itu baru end. Dari akhir ini melakukan perintah dengan selesai. Oke, itu saja yang saya menjelaskan dari diagram alih program dari robot edukasi dengan bertemakan Angry Froggy. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satria Batri dengan NIM 42222010115. Di sini saya akan menjelaskan bagian problem solving. Yang pertama pada bagian mekanikal, yaitu alis pada robot tidak simetris, lubang spacer yang tidak pas, perubahan ukuran panjang pada tempat baterai dan ukuran lubang baut pada baterai yang tidak pas. Terusnya miring dan salah meletakkan posisi alis, spacer terlalu maju sehingga tidak mudah dipasang, ukuran harus dibesarkan dan lubangnya harus sesuai jarak pada lubang slot baterai. Terus cara mengatasinya yaitu merubah desain di bagian pahat mata dengan membuat bentuk alis sehingga alis dapat simetris dan ditempelkan ke dinding pahat muka. Yang kedua, membuat jarak lubang spacer yang pas. Yang ketiga, menambahkan ukuran panjang dan membuat jarak lubang dan untuk baterai yang sesuai. Lalu problem untuk elektrikal yaitu suara yang dihasilkan dari speaker mini masih kecil dan daya dari baterai masih kurang untuk robot. Penyebabnya adalah rangkaian yang belum sempurna dan belum menemukan baterai yang pas. Terus cara mengatasinya itu mencari rangkaian yang pas sehingga speaker mini dapat menghasilkan suara yang maksimal dan menambahkan baterai menjadi 5. Lalu problem untuk programnya yaitu program WiFi tidak berjalan maksimal, program line follower yang tidak membaca objek garis,
program ultrasonic tidak mau bekerja jika kabel tidak dipasang di robot akibat kurang daya. Lalu penyebabnya adalah membuat robot tidak bergerak sesuai remote di aplikasi khususnya, dan robot tidak berjalan mendeteksi dengan sempurna, dan robot tidak bekerja. Cara memperbaikinya yaitu memperbaiki program kembali, memperbaiki bagian program untuk mendeteksi objek, dan menambah daya di robot. Lalu project plan-nya yaitu yang pertama pembuatan base, robot muka dan pembuatan base. Pembuatan base ini dikerjakan oleh Mediawati, dan pembuatan base ini memakan waktu antara bulan Mei dan Juni. Lalu untuk bagian elektrikalnya yaitu mensolder pada motor DC, terus proses wiring pada speaker dan percobaan yang dikerjakan oleh Wahyu Hidayat, memakan waktu, dan durasi pengerjaannya yaitu bulan Mei. Lalu pembuatan program ini dikerjakan oleh Rena yang meliputi pembuatan program tracker, perbaikan program pada wifi, membuat flowchart baru, membuat skema wiring. Ini dengan waktu pengerjaan yaitu akhir bulan Mei hingga akhir bulan Juni. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.